Di G20 ini, Pak Jokowi dan kabinetnya dan negara Indonesia ini menjadi tuan rumah banyak negara konflik. Kita baca dong tagline-nya, recover together, recover stronger. Yes. Nah, buat aku, dengan tagline seperti itu, kalau sampai siapapun dari negara-negara tersebut tidak mau hadir karena Putin hadir, maka berarti niat mereka untuk recover together, recover stronger itu hanya lip service. Hanya Betul slogan. Gak? Ya. Hanya slogan atau lip service. Tetapi di luar itu aku kok punya feeling Presiden Putin itu akan sangat menjaga Indonesia, akan sangat menjaga Presiden Jokowi. Moga-moga aku salah ya, tapi kok feeling aku beliau nggak akan datang. Oke, jumpa lagi dalam acara kami sangat kontroversial. Kontroversial kok dicari ya. Konspirasi, kontradiksi. Kons itu dari koni lah sebenarnya ya. Iya sebenarnya itu ya. Manusia konspirasi kontradiksi. Oke, Dr. Koni Rahakundini Bakri masih berada di luar ya, tapi kita mendengarkan suara beliau yang serak-serak, seksi ya. Dan ini the sexy man, the hottest man in town, ada Bosman ya. Kita terima kasih ya sudah, wah kami berterima kasih banget. Video kami banyak ditonton, banyak dikomen ya, banyak dikritik ya. Kami menerima kritik, silakan ya. Apalagi usul-usul yang konstruktif, itu yang kita harapkan. Enggak juga nggak apa-apa, yang penting jaga kesopanan. Kita di sini waktu kami mengangkat Najwa Nikita itu bukan tentang figur, tetapi kita di situ kesimpulannya menghargai perbedaan pendapat. Silakan berpendapat. Negeri ini harus banyak melakukan dialog-dialog, debat-debat, sehingga kita akan menjadi makin baik. Tahun depan, tahun politik, 2023, 2024, kita berharap mendapatkan pemimpin terbaik. Masih bersama saya, Dr. Koni, dan juga Bosman. Ya, jadi silakan subscribe ya, tolong, dan juga komen. Mas Boy, apa kabar? Baik, kita ngegosip apa nih yang Ini sebentar lagi kejadian ini? Ini bukan the winter is coming, tapi G20 is coming. Oke. Ya, G20 itu Coming November, kita coming soon. Saya tahu yang paling fokus di sini lah Dr. Koni. Dia bolak-balik ke Bali, gue dengar ngurusin itu. Bu, ini kan konflik Rusia Ukraina makin mengeras. Udah bom-boman nih. Ya kan, bom-boman, udah ancam-ancaman, Jerman mengeras. Dan ini kan sangat mempengaruhi pemimpin-pemimpin negara G20, apakah akan datang atau tidak, itu selalu menjadi pertanyaan. Dr. Koni, silakan, bagaimana menurut penerawangan dari Dr. Koni? Penerawangan. Ya, ini lebih tepat kali penerawangan. Penerawangan. Dipanggil rukun lah kita. Kalau menurut aku sih begini ya, kita tuh harus menuntut orang-orang ini berhati besar dan berkomitmen. Karena kepemimpinan Pak Jokowi ini nggak main-main, ya kan? Dan mereka harusnya mengapresiasi sebuah pekerjaan yang tidak mudah dari seorang Presiden Jokowi dengan presidensi kita itu. Dan yang kedua, kita baca dong tagline-nya, recover together, recover stronger. Yes. Nah, buat aku, dengan tagline seperti itu, kalau sampai siapapun dari negara-negara tersebut tidak mau hadir karena Putin hadir, maka berarti niat mereka untuk recover together, recover stronger itu hanya lip service. Hanya slogan. Ya. Hanya slogan atau lip service, sehingga itu malah membuka kesempatan kita membuat another group of recover real together dan recover real stronger, betul nggak? Nah, dan karena kalau menurut aku ya, moga-moga aku nggak salah nih, karena aku akan terbang ke Moskow malam ini dan kemudian akan bertemu Putin di antara tanggal 23 hingga 27. Dalam pertemuan itu aku berharap aku bisa sense lebih jauh tentang apa pandangannya untuk kawasan dan apakah akan datang atau tidak, mengingat konstelasi Eropa kali ini, konstelasi juga kawasan yang tiba-tiba memanas dan lain-lain. Tetapi di luar itu aku kok punya feeling Presiden Putin itu akan sangat menjaga Indonesia, akan sangat menjaga presidensi Presiden Jokowi. Moga-moga aku salah ya, tapi kok feeling aku beliau nggak akan datang. Tapi mengirim utusan. Feeling aku. Sekali lagi ini feeling aku ya. This is feeling ya, Bu ya? Mungkin akan, ya feeling ini feeling. Karena menurut aku beliau sangat menghormati presiden kita, menghormati Indonesia. Dia bisa bayangkan, kayak kita gini loh, kalau bahasa gaulnya. Ada pesta nih, udah jelas-jelas pesta itu kalau kita datang bikin orang jadi nggak nyaman. Ya kita mending gak usah datang kali. Betul nggak?
Ngapain kita ruin the party gitu. Nah, aku kok punya pandangan seperti itu. Dan aku berharap misalnya kalau Presiden Putin melakukan itu, toh juga mereka negara-negara tersebut harus membuktikan mereka datang dong untuk recover stronger together-nya tadi. Gitu loh. Menurut aku sih gitu. Nah, kalau datang pun saya percaya Ibu Menlu sudah bisa mengatur bagaimana aliran atau pengaturan lain-lainnya lah. Aku pikir itu juga dilakukan oleh Kemlu dengan sangat serius ya. Tetapi kembali kepada sikap posisi Putin apalagi dalam konstelasi sekarang ya, seperti kan semakin meningkat ya, seperti tadi Kando bilang udah perangnya udah makin dar-dor kan. Dan nggak ada niat juga mereka pada mau mundur. Aduh, itu ampun deh, aku juga nggak ngerti. Tadi dari ceritain energi udah makin parah sama Mas Bobi, betul nggak? Terus tiba-tiba kita kok malah makin ngeyel gitu. Apalagi yang mau dibikin nggak ngerti deh. Iya. Jadi inilah pemimpin-pemimpin terutama ya pemimpin Eropa ya. Saya tahu di situ udah mulai rakyat-rakyat udah mulai demo ya Mas Uwi ya. Perancis demo, Jerman demo, Polandia demo. Jadi rakyat sendiri tidak merasa tindakan keputusan dari pemimpin itu mewakilin apa aspirasi mereka, karena yang menderita itu adalah rakyat. Mereka yang sekarang kesulitan, ada yang kedinginan, dan ini belum musim dingin loh. Belum musim dingin, nggak ada yang kehilangan pekerjaan, beli roti mahal, ya kan? Sudah tidak boleh lagi menyalakan heater. Di Amerika juga begitu. Jadi dan ini pemimpinnya tetap kekeh gitu. Ya tetap kekeh. Ya untuk bertahan, mempertahankan apa yang mungkin janji-janji politiknya atau apa, saya nggak ngerti. Mas Uwi, penerawangan Mas Uwi. Wah, penerawangan ini sangar nih kalau penerawangan. Jadi gini, G20 adalah negara-negara terbesar GDP-nya dari 200 negara. G20 adalah top 20. Top 20. Jadi pertama adalah Amerika dengan 25 triliun, kemudian China dengan 20 triliun, kemudian ada Jerman, ada langsung jauh, langsung Jerman atau Jepang itu 4,8, langsung turun, terus Inggris 3,8, terus India 3,2. Terus Indonesia beruntung Indonesia masuk top 20 ya. Top 20. Indonesia nomor 15 atau 16 saya lupa, 1,1 billion dolar ini. Jadi total 20 negara ini merupakan 65% kekayaan dunia. Pareto banget ya. Iya. Ini. Nah, jadi G20 itu kalau bilang ke kiri ya dunia ke kiri, kalau bilang ke kanan dunia ke kanan. Nah, di sini ada yang dua konflik besar, bahwa kita tahu negara anti hegemoninya Amerika dan Barat dan sekutu Barat adalah BRIC namanya. BRIC itu Brazil, Rusia, India dan China. China dan South Africa. Nah, ini sorry. Ini ada yang menarik karena baru kemarin Cyril Ramaphosa itu adalah presidennya Afrika Selatan tuh berkunjung ke Saudi, dan MBS Muhammad bin Salman mengatakan Saudi akan mengajukan diri menjadi negara ke-6 dari BRIC gitu ya. Nah, ini game changing. Amerika kesel banget karena yang dilakukan oleh Saudi adalah selain dia join ke BRIC itu kenapa dikeselin sama Amerika? Karena transaksinya hanya 5% pakai dolar. Jadi dia udah pakai ya rial ya kalau rial nanti join ya, jadi rubel sama yuan itu udah nggak pakai dolar. Dan ini membuat demand dolar turun. Nah, kenapa Saudi itu menjadi bahaya bagi Amerika? Petrodolar itu membuat dolar jadi ada demand karena petrolnya dibayar pakai dolar. Apa yang terjadi kalau Saudi join BRIC dan dia menggunakan rial? Jadi transaksi udah tidak pakai dolar lagi, dan ini akan berbahaya. Jadi ada Saudi ini dengan OPEC Plus-nya, OPEC dengan 13 negara penghasil minyak tapi bukan anggota OPEC. Ini lagi ngelawan Amerika. Jadi Amerika kalau beli itu 0,2 dolar lebih mahal. Bayangin dari harga yang lain. Produksinya minta dinaikin supaya harga yang turun, malah diturunin 2 juta barel per hari sehingga harga minyak tetap naik. Itu yang kemarin Arab Saudi marah ya, karena perintah untuk turun Arab Saudi naikin dan akhirnya produksi. Turunin produksi supaya harganya naik. Ini yang saya bilang, bahwa di G20 ini Pak Jokowi dan kabinetnya dan negara Indonesia ini menjadi tuan rumah banyak negara konflik. Jadi ada Rusia, ada ini. Nah, ada China. Ada China. Nah, China ini menarik lagi. Ini sebelum saya menjawab tentang G20 yang nanti membuat kita semua pusing nih.
adalah pada saat Partai Komunis Cina sekarang kan rapat akbarnya 5 tahunan sekali, Xi Jinping sebagai ketua. Jadi Xi Jinping ini tiga kepala, kepala Partai Komunis Cina, Panglima PLA, People Liberation Army, dan Presiden Tiongkok gitu ya. Nah, dia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, kepala partai, dan kepala panglima perang ini strong sekali wordnya bahwa dia akan mengambil Taiwan. Strong sekali gitu. Dan kalimatnya adalah pasukan militernya akan menjadi the strongest military world class military China itu. Sehingga bayangin anggaran yang biasanya hanya 280 billion dolar per tahun, Amerika masih jauh, masih 800 billion. Ini ditingkatkan terus. Sehingga 6 tahun dari sekarang akan sama dengan Amerika. Dan kalau anggaran militer dinaikin, kalau anggaran militer dinaikin itu untuk apa? Apa cuma bedil-bedilan gitu ya, pakai peluru kosong gitu. Ini, nah eskalasi itu semakin naik. Nah di G20 ini bisa dibayangkan. Wow. Ini yang datang bisa Putin, bisa Muhammad bin Salman, bisa, dan ini ya Turki, Erdogan, dan kita tahu ini mes sekali nih di dalam sini. Jadi malah saya, kalau namanya juga kontroversi, bukan berlawanan dengan Mbak Connie kali ini, saya malah kebalik. Malah Western yang nggak datang, sekutu Baratnya yang Jepang, Korea, Inggris, Amerika yang nggak datang, gitu. Karena menurutku yang Putin malah pasti datang, karena memang ya dia man against the world gitu ya. Xi Jinping juga sama, gue datang nih gitu. Amerika menurutku yang mengirim delegasi. Jadi apapun itu, kalau Indonesia mau menyatukan, membuat world ekonomi lebih baik sebenarnya, pernyataan apa yang akan dibentuk, akan dibuat, konsensus apa yang akan terjadi di G20 ini, dalam recovery together ini, kayaknya nggak akan ada. Udah kita ngabisin APBN, kita tidak mendapatkan hasil yang terbaik, nah tapi ini masanya masih cukup nih, masih cukup. Saya pikir kita harus... berapa minggu loh bos? Ya itu Mbak Connie datang, mungkin rayu aja Putin untuk hadir ke sini. Gue seenggak-enggaknya pengen foto sama dia. Jadi yang benar ya, Mas Owi. Kalau sampai Mas Owi bilang nggak datang tuh menurut aku fatal kalau sampai negara-negara itu nggak datang. Karena pertama kan G20 ini kan lebih kepada economic side ya, walaupun sekarang kita jadi dibebanin seolah-olah kita jadi PBB. Makanya di awal aku bilang sebentar, G20 bukan lembaga PBB, urusan PBB. Ini kan ekonomi. Nah, bayangkan mereka tuh akan janji yang paling clear akan sangat dibereskan adalah perpajakan, ya kan? Dan itu udah beres pada saat pertemuan Gubernur Bank Sentral. Jadi pra summit ini kan. Nah, kemudian juga berkomitmen tentang pembayaran batas lintas negara. Nah, tentang pembayaran batas lintas negara, menurut aku ini sangat penting. Kalau sampai mereka nggak datang, ini menarik Mas Wowi. Saya itu 3 hari lalu bersama-sama Dubes Rusia ya, Ludmila. Saya kan tanya, aku tuh nggak ngerti, aku bilang, kenapa ya Indonesia nggak ambil posisi Cina atau India? Kita jadi ini aja lah, broker minyak atau broker gas gitu kan, broker energi aja. Kenapa kita nggak ambil? Aku bilang, itu kan keren banget. Pertama, kita akan jadi kaya juga, toh India aja yang ikutan The Quad melakukan hal sama. Tahu nggak ternyata masalahnya apa? Apa? Sistem pembayaran. Karena kita itu kan SWIFT sistemnya si Rusia dimatikan. Terus aku tanya balik dong, nah kenapa dong yang lain bisa? Cina sama India. Karena mereka udah join SWIFT sistem kita yang baru, kata dia. Gua tanya lagi dong, udah berapa orang yang join sistem SWIFT kamu yang baru? Sudah 46. Pertanyaan aku ke Mas Wowi dan Kando, kenapa juga kita belum ya? Iya. Nah, menurut aku ini menarik karena tadi malam pada saat aku bertemu dengan Dubes Inggris, ini aku sampaikan kan, kita nggak punya pilihan, pokoknya kita akan ambil posisi itu. Nah, kalau itu dipikirin benar, maka sebenarnya mereka nih akan datang. Kalau menurut aku ya Mas Wowi ya, karena tentang tadi itu harus ada komitmen yang di summit besok tentang pembayaran tentang lintas batas negara. Gitu, itu menjadi sangat penting menurut aku sih. Jadi si China ini punya yuan dan rubel ini punya e-rubel, dan sistem SWIFT baru mereka ini yang tadinya adalah bergantung pada dolar, mendadak demand terhadap dolar ini, kalau kita ingat ya, puncaknya itu tahun 2015, transaksi dunia tuh hampir 87% pakai dolar. Per hari ini cuma 60%. Makin turun ya? Makin turun, karena udah ada 40 negara yang bisa menggunakan non-dolar gitu ya.
Nah, itulah yang gue bilang begitu Saudi ikut BRIC, harusnya Indonesia ikut BRIC juga gitu. Tinggal dulu bisa sempat I-nya double kan? Nanti jadi BRICS. Ya, makanya. Dulu I-nya double kalau nggak salah, India dan Indonesia ya. Iya. Waktu begitu kita kena krismon baru agak keluar ya. Ini kita bilang bahwa kita tuh harus menjadi global player. Ini kita terlalu tergagap-gagap gitu. Sabarlah nanti 2024 kali ya kalau ini kelupaan. Tapi yang gini, kita harus bantu pemerintah dulu bahwa G20 ini G20 harus berhasil gitu. Harus. Tolong Bu Koni kan mau terbang ke Moskow ya. Saya nitip apa tuh yang boneka-boneka itu. Tapi yang kedua tolong Matryoshka. Tolong juga dipastikan. Saya nggak perlu dibawain vodka karena saya nggak minum vodka ya. Jadi bawain Putin aja datang ke Indonesia. Putin aja dipastikan datang. Saya nggak tahu ya Putin datang. Memang kalau Putin datang katanya kemungkinan, kalau saya pernah wawancarain Dino Patijalal, dia mengatakan kalau Putin datang kasihan dia nanti akan dicuekin oleh pemimpin-pemimpin dari negara barat. Itu salah satu kemungkinan. Yang saya mau ngecek apakah dulu kan syaratnya Putin boleh datang tapi Zelensky harus juga diundang untuk datang. Zelensky confirm datang, Bu Koni? Nah, saya rasa kalau Zelensky meninggalkan negara, dimanapun pemimpin negara yang meninggalkan negara sedang chaos, ya bunuh diri. Nggak mungkin kayaknya sih Zelensky akan hadir. Itu dia akan dianggap dari sisi negaranya, dia akan dianggap. Tapi kita tahu dong Zelensky orang bilang konyol melawan Rusia ya kan, perangnya juga terjadi di Ukraina, yang hancur tuh Ukraina. Tapi that's Zelensky. Tapi sebentar Pak Fahmi, lama-lama aku bilang yang konyol itu Zelensky-nya atau negara-negara lain yang ngotot bikin perang di tempatnya si Zelensky. Itu kan juga aneh menurut saya. Benar nggak? Jadi bingung. Kan banyak dibilang Zelensky ini kan boneka barat lah. Kan dianggap boneka barat lah. Iya. Lain kalau kemudian dampaknya nggak kemana-mana, ya terserah aja dia perang di mana juga kan. Tapi kalau terus backfiring-nya parah banget, coba. Dua Perdana Menteri Inggris udah tumbang, coba apalagi yang mau ditunggu tumbang. Yang paling menarik tau nggak Mas Owi? Mungkin next time ya kita bahas NATO bubar. Ini kalau di-push terus. Menurut aku NATO bisa bubar. Dan tekanan-tekanan itu dari rakyat udah cukup banyak ya, NATO bubar ya. Betul. Begitu, dan anggotanya udah mulai nggak kompak. Mbak Koni bilang NATO bubar, gue langsung ingat Sunda Empire gue. Itu topik kita minggu depan ya. Topik kita Presiden Soekarno dong dengan pernyataannya di Piagam Asia Afrika di Bandung bahwa aliansi itu membahayakan dunia. Itu I think it's right. Jadi sekarang sebenarnya aliansi pertahanan yang berbahaya itu. Iya, aliansi pertahanan. Kalau aliansi ekonomi mah nggak apa-apa, bener nggak? Fakta, maksudnya bukan aliansi, fakta pertahanan. Iya. Gitu. Thank you for correcting. Kayaknya kita dapat topik baru minggu depan. Apakah NATO sebaiknya dibubarkan atau tidak? Tapi mana ada yang ngusul tuh? Kenapa katanya Lord Rangga tidak diundang? Saya nggak mau komen. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Dr. Koni. Safe flight to Moscow ya. Terima kasih Mas Boy. Bye bye. Silakan. Bye. Bye.